Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom pemirsa yang terkasih DOR. Senang sekali di hari yang baru ini Pastor Andi kembali melayani, mendoakan, dan mengajak kita bersama-sama. Mari sebelum masuk di hari yang baru, kita datang untuk bersekutu dalam hadirat Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang memberikan kita damai sejahtera, keselamatan, pengampunan dosa, dan hidup tenang dan hidup yang baru. Dalam Tuhan saja ada kasih surgawi, boleh menuntun setiap keluarga, setiap masa depan kita pada hari esok yang penuh dengan harapan. Saya bersyukur sama Tuhan karena sampai hari ini dipercaya untuk bisa menjadi berkat setiap hari untuk kesembuhan ribuan orang-orang yang membutuhkan layanan doa. Plan ini hadir setiap pagi jam 6.15 WITA kurang lebih di 6 platform media sosial, di antara Telegram, WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, dan di TikTok ya. Jadi saudara-saudara, saya ajak kita, kalau misalnya ada kesaksian atau ada keluarga yang membutuhkan pelayanan, jangan sungkan untuk bagikan link ini, jangan malu ya. Siapa tahu lewat kita share link ini, mereka yang kanker, yang divonis stadium akhir, lewat doa, mujizat itu nyata. Karena di kesaksian saya dapatkan tiap hari, banyak hal yang menyangkut mujizat yang sangat nyata. Di antaranya, saya publish di thumbnail, ada satu orang anak yang dalam kondisinya tidak baik saat kita doakan, puji Tuhan, kasih dari surga mengalir, anak itu sadar, anak itu bisa normal, dan waktu dia pertama kali bicara, seperti itulah bahasanya ya, lucu narek, ada kok videonya
disertakan ya, karena kesaksian-kesaksian yang kami publish di testimoni itu adalah semua by data dari pesaksi langsung yang mengirimkan pengalaman pribadinya setiap mereka menerima doa apa yang mereka alami, mereka sharingkan. Dan kalau Anda pertama kali menyaksikan ini, tidak mustahil kalau misalnya ada pergumulan sakit atau sedang dalam pergumulan hidup yang berat, ini pelayanan seperti yang Yesus suruh. Marilah ajak orang-orang datang kepada Yesus, karena Yesus yang akan memberikan kelegaan kepada setiap orang-orang yang datang kepadanya. Siapapun Anda, orang berdosa, orang terhilang, sedang sendiri, tersakiti, luka, atau terhinakan, Yesus tidak pernah menolak Anda. Saya adalah sampah yang didaur ulang. Karena kasih-Nya, Dia sembuhkan saya, Dia pulihkan saya, dan hari ini saya menjadi ciptaan yang baru. Saya sadar sebagai manusia saya jauh dari sempurna, tapi kasih-Nya setiap hari membawa saya mengalami karunia surgawi itu. Siapa yang percaya di antara saudara kalau surya pasti bersinar, kasih Yesus pasti hadir menolong kita? Kalau Anda percaya, angkat tangan Anda. Bukan dilihat Andi Simon, tapi dilihat oleh Tuhan Yesus. Saya percaya kalau surya pasti bersinar, Tuhan Yesus pasti tolong saya. Amin. Jadi kalau Anda siap mulai bersama Pastor Andi, ketik rame-rame, amin, amin, amin. Wah, TikTok rame banget. Mana tap-tap layarnya, tap-tap layarnya. Terima kasih buat like-nya, buat posting ulang, buat share-nya. Marilah kita bersama-sama mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diberkatilah setiap jiwa, setiap pribadi yang datang dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang berdosa bertobat diampuni, yang susah ada damai sejahtera, jalan keluar, yang sedang dalam beban yang berat ada kelegaan. In Jesus name. Amin. Ini pujian berjudul Surya Pasti Bersinar. Imani, Yesus pasti tolong kita. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, ingatlah tetap tersenyum. Mana senyum manisnya lupa ya. Tetap berdoa pasti dong. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkan. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkan. Tidak tinggalkanku, tidak tinggalkan Anda, tidak tinggalkan keluargamu. Orang-orang benar, orang-orang percaya pada Yesus
tidak pernah dibiarkan dan tidak pernah ditinggalkan. Amin. Amin. Saat melintas, yes thank you, langit yang biru, keep smile. Saat kau lewati meskipun lembah yang gelap, ingat selalu tersenyum, tetap tersenyum manis-manisnya, tetap berdoa, yes pasti dong. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanku. Yeay. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanku. Dahulu aku susah, Yesus tolong. Kemarin aku sakit, Yesus sembuhkan. Hari ini Anda butuh pertolongan, angkat tanganmu. Percayalah, Yesus yang sama, penuh kasih, Dia sanggup dan Dia mau menolong Anda. Bersama-sama, surya masih bersinar. Haleluya. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Yesus itu setia. Amin. Happy birthday to you, Dapur ha. Salah satu pemirsa yang setia saya perhatikan di Instagram Ulta ya hari ini. Yang keberapa tuh? Pas Randi mengucapkan happy birthday dengan doa panjang umur dan sehat selalu. Tapi di akun IG tulisannya Dapur Huha. Saya sebut Dapur Huha. Ayo, itu nama asli kah atau nama samaran? Kalau nama samaran, makanya nextnya kalau buat aku pakai nama asli. Waktu didoakan, langsung menyentuh ke pribadinya. Puji Tuhan. Siapa yang terberkati dengan pujian surya pasti bersinar? Saya dong. Yes, saya juga. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Wah, ramai sekali nih. Iya. Happy birthday. Wah, mereka kompak kan tuh di IG saling ucapin. Senang saya, saudara dalam Tuhan, saling care, saling peduli, saling mengasihi. Biarlah setiap orang percaya hidup dalam kasih yang nyata. Karena dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada kekuatan yang baru. Dalam Yesus hidup kita selalu ada pemulihan. Kekuatan di hidupku, hidup kita pastinya ada dalam Yesus. Yesus Tuhan yang baik, yang gak pernah tinggalin saya, tinggalin Anda. Makasih.
kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Yesus tak pernah tinggalkanku. Thank you. Setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you so much. Bless you. Terima kasih. Kekuatan di hidup kita pastinya dong. Ku dapat dalam Yesus. Yesus tak pernah tinggalkanku. Setia menopangmu dan keluargamu yang sedang sakit dipulihkan. Berseru dan berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah. Iya, puji Tuhan. Yeay. Saya kirimkan kue buat yang ulang tahun, siapapun yang ulang tahun di IG tuh tadi saya kirimkan kue ya. Kuenya berbentuk stiker. Iya, puji Tuhan. Halo semuanya, pemirsaku yang terkasih yang ada di mana saja nih. Halo, di TikTok, YouTube, Facebook, dan di Instagram. Amin, amin, amin. Iya, terima kasih ya buat setiap kesaksian-kesaksiannya yang sudah saya terima, luar biasa. Kesetiaan Tuhan itu memang sangat ajaib
Dan sekalipun kita melewati jurang gelap, lembah kekelaman, Tuhan Yesus tetap setia banget. Ya, salam kembali semuanya, kota-kota, dimanapun Anda stay, diberkatilah kota itu. Amin. Sekalipun kau berjalan lewat lembah gelap, namun tangan Tuhan selalu menopang hidupmu dan hidupku. Tuhan Yesus baik. Rame-rame, Tuhan Yesus baik. Amin. Saat kau dalam ketakutan, Yesus hadir di sisimu. Sama-sama Julius. Yesus berkata, jangan takut, Yesus pasti beri kemenangan. Tuhan Yesus telah berjanji, tak sekalipun Dia ingkari kesetiaannya, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya Tuhan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Bapakku yang teramat setia banget. Amin. Yes, Yesus memberiku kemenangan. Jadikan status Anda ya, di story WA Anda, di FB Anda, di medsos Anda, Yesus memberiku kemenangan. Amin. Saat kau dalam ketakutan, ada Tuhan Yesus yang hadir di sisimu. Dengarkan katanya. Tuhan Yesus berkata, jangan kau takut, jangan kau bimbang. Yesus memberi kemenangan dan kesembuhan. Tuhan Yesus telah berjanji, tak sekalipun Dia ingkari kesetiaannya, sungguh terbukti di sepanjang hidup ini. Untuk selamanya Tuhan akan mau belajar setia, melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Tuhan Yesus. Kau Bapakku yang setia.
tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Papaku yang setia. Di sorga adalah orang-orang yang diampuni dosanya. Siapa yang nanti mau ketemu Pastor Andi di sorga? Saya. Wah, terima kasih Tommy Cengso. Saya dikasih singa. Waduh, itu singa mahal sekali, tapi saya diberkati. Terima kasih, dan semuanya Mona, dan semuanya pemirsa yang ada di TikTok. Sejak awal saya live sampai sekarang ini tidak berhenti, baik lope-lopenya maupun juga pemberian kasih berupa gift-nya. Saya ucapkan terima kasih. Setiap kasih dan pemberian gift dari semua pemirsa yang ada, diberkatilah menjadi benih yang engkau tabur dan tumbuh subur di dalam hidup Anda, keluarga Anda, kesehatan dan kekekalan. Saya. Yes, Pastor Andi dapat singa dari TikTok. Kalau singa dari Yehuda itu simbol atau salah satu sebutan dari Tuhan Yesus Kristus. Iya, siapa yang mau nanti bersama Pastor Andi kumpul di surga? Nggak sekarang, nanti kalau tiba waktunya. Makasih, ada yang bilang jaketnya keren. Masa sih bukan orangnya, Cie? Yang paling pasti adalah Tuhannya keren, Tuhan Yesus keren. Kalau jaket ini saya diberkati sama satu keluarga, ya, namanya keluarga Bapak Ruyanto, ya. Dia rupanya mungkin pembuat ini ya, pembuat konveksi. Saya diberkati, ya, puji Tuhan. Jadi mereknya apa? Mereknya kasih. Oh, dikasih orang, berkat dari Tuhan Yesus. Saya, banyaknya ribuan orang nanti mau kumpul sama Pastor Andi di surga. Iya, nanti kalau sudah tiba waktunya. Yang pasti bagian kita sekarang di dunia, tidak boleh membenci, tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Kalau marah, lepaskan pengampunan. Kalau punya, jangan tutup pintu. Kalau belum punya, tetap semangat. Karena di surga orang-orang yang diampuni, orang-orang yang dikasihi. Kalau gagal kemarin, hari ini, ayo bangun, ayo bangkit lagi. Biarlah pujian ini menghantar setiap hati untuk siap menyambut sabda firman Tuhan Yesus. Ini lagunya viral loh, dipakai oleh banyak orang di TikTok dan lain-lain. Saya bersyukur, pakai lebih banyak lagi, biar orang tahu bahwa di sorga tempatnya orang-orang diampuni. Haleluya, terpuja Tuhan Yesus. Manusia ada batasnya, perjalanan hidup di dunia ini singkat. Kalau masih ada waktu, melayanilah, sebab hari ini ada, besok bisa lewat.
pasti akan kecewa. Jangan membenci, Jangan sombong, jangan iri. Lepas semua beban, hidup berdamai. Mari mengampuni. Kalau jatuh, mari bangun lagi, kalau luka, mari ampuni. buka tangan, rendahkan diri. Ada damai di hati yang bersih. Hey, di sorga orang yang diampuni. Hey, 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 hey. Di sorga Orang yang diampuni. Di sorga orang yang diampuni. Jangan simpan amarah lagi. Biar kasih yang memimpin. boleh. Yes. Di sorga orang yang tangannya diangkat dong. Ekspresi gembira. Yeay. Di sorga orang yang diampuni. Hey, 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 hey. Jadi baik, Jadi rendah hati. Langkah kita tak selalu kuat. belajar mengampuni, memaafkan. Belajar untuk menguatkan. Yeay. Bila punya, jangan menutup pintu. Bila kurang, Tetap semangat yuk. Tetap semangat. Jangan membenci, jangan sombong. jangan iri. Pilih damai hari ini. Yeay. Kalau jatuh, Mari bangun lagi, kalau luka, mari ampuni. buka tangan, rendahkan diri. Ada damai di hati. Yeay. Di sorga orang yang diampuni. Yeay. Di sorga orang yang diampuni. Amin. Simpan dendam lagi, biar kasih yang memimpin. Di sorga orang yang diampuni. Di sorga orang yang diampuni. Hidup ini singkat sekali, Jadi baik, jadi rendah hati. Saat semua jadi debu, yang tertinggal cuma kasihmu. Cuma kasihmu, Bukan nama, bukan tahta, hanya iman. harus kau jaga. Betul. Hey. Di sorga orang yang diampuni. Di sorga orang yang Di diampuni. sorga orang yang diampuni. Simpan dendam lagi, biar kasih Yang memiliki. hidup ini Singkat gunakan kesempatan waktu yang ada. hidup di dunia cuma sementara. kalau jatuh bangkit lagi. Kalau jatuh bangkit lagi.
Senang sekali bersama saudara-saudara sekalian memuji Tuhan, bersorak-sorai, bersukacita, dan tiba saatnya kita akan sambut hati kita untuk menerima sabda firman dari Tuhan Yesus Kristus. Let's go, time for Bible. Putra dan Roh Kudus, aliran kesembuhan mengalir tanda. Salib suci membuka doa time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa, usir penyakit roh jahat. Darah Yesus sucikan, kini kami siap sambut firman-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Hey. Sekali lagi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aliran kesembuhan mengalir tanda. Salib suci membuka doa time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa, usir penyakit roh jahat. Darah Yesus sucikan, kini kami siap sambut firman-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Hey. Amin. Hey. Amin. Yeah. Let's go. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Semua terberkati, semua senang hati. Ternyata diam-diam di belakang sana banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang Tuhan berikan lewat pelayanan ini. Dan juga ternyata semakin banyak orang-orang yang sangat suka atau semangat atau menjadi candu untuk setiap pagi hadir di layanan doa live streaming ini. Terima kasih ya. Itu kata-kata saya dapatkan kemarin waktu saya berkesempatan conference lewat video call ya dengan Ibu Gembala dari gereja JKI di Kota Semarang ya, bersama tim beliau. Dan saya dapat cerita bahwa beliau itu berdoa seperti waktu minggu lalu. Kalau Anda ngikutin live streaming, saya berdoa buka pintu untuk Jawa Tengah, dan saya menyebut satu kota yang antaranya Semarang. Doa itu Tuhan berkati, tergeraklah hati Ibu Gembala, lalu dia menguji juga, lalu tim maupun umat yang beliau gembalakan sama, mereka berkata, kami rindu supaya Pastor Andi bisa datang memberkati doa untuk kota Semarang dan tentu juga beberapa wilayah-wilayah di sekitarnya. Kira-kira gitulah. Jadi diam-diam ternyata doa itu
sudah banyak mengubahkan hati bukan hanya orang berdosa, tetapi juga orang benar semakin cinta Tuhan, dan juga hamba-hamba Tuhan yang rendah hati bisa kita sama-sama tuai ya jiwa-jiwa ini untuk balik pada Yesus. Yang belum kenal Yesus datang pada Yesus, yang suam-suam ya boleh menyala kembali. Kuasa doa aliran kesembuhan Yesus Kristus ini sesuatu hal yang sangat nyata. Ya. Saya awali dengan satu ayat favorit, ayat emas, ayat yang suka saya buka, dan juga ayat ini saya kasih di label waktu mendoakan orang, baik itu kadang minyak atau kadang air doa. Ya, Yakobus pasal 5 ayat 16, saya meminta semua pemirsa ketik rame-rame ayat-ayat suci firman Tuhan, lalu sharekan, bagikan ya, biar setiap kita mendengar firman, kita share ke teman-teman media sosial kita, supaya setiap hari dengar firman, setiap hari kuasa firman memenuhi area media sosial pertemanan kita. Ada tertulis dari Yakobus pasal 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi di sini saudara, kita perhatikan, bukanlah doa yang hebat, ya, bukan juga dari sosok yang dikagumi, tetapi orang benar. Orang benar itu dibenarkan. Saya kasih contoh sedikit ya. Ada orang susah, akhirnya diberkati, hidupnya berubah karena diberkati. Anak kecil belum bisa makan sendiri, supaya dia tetap bisa tumbuh dengan masuk makanan, makan disuapin. Dia bisa tumbuh sampai mampu mandiri, makan dengan sendok sendiri. Nah, orang mati kenapa dimandiin? Karena tidak bisa mandi sendiri. Orang dewasa yang hidup mandi sendiri. Jadi kata di berarti ditolong. Ada campur tangan dari luar. Saudara dan saya, siapapun status Anda, dunia mengklaim Anda yang buruk, yang busuk, yang jelek, fitnah, merendahkan. Ketika engkau datang kepada Tuhan Yesus, mengaku dosamu, diampuni. Maka oleh karena darah Yesus, pengampunan Yesus, maka kita menjadi orang yang dibenarkan. Saya harap bisa semuanya paham. Jadi kata dibenarkan itu adalah ada bantuan dari luar, yang mana kita tidak mampu tapi ditolong. Maka doa orang benar bukan karena orang itu hebat, orang itu sosok yang dikagumi, tetapi karena statusnya dibenarkan oleh
Tuhan, maka besar kuasanya. Jadi bukan cuman hamba Tuhan, bukan cuman gembala Anda, tetapi setiap orang-orang percaya tercatat di dalam Yohanes 1 ayat 12. Mereka disebut anak-anak Tuhan, dan anak-anak Tuhan diberi kuasa. Apakah saudara mau menggunakan kuasa Tuhan untuk kemuliaannya? Katakan amin. Ya. Karena hari ini banyak orang yang akan datang kepada Tuhan Yesus melalui penderitaan, termasuk sakit, hati yang hancur, hidup yang beban berat. Mereka itu membutuhkan pemulihan. Mereka membutuhkan jamahan. Mereka membutuhkan kesembuhan. Mereka juga membutuhkan damai sejahtera. Maka Yesus sebelum naik ke sorga, Yesus berkata bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, dan damai sejahtera yang kuberikan kepada kalian tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Maka Yesus adalah the King of Peace. Yesus Raja Damai. Engkau mungkin hari ini sedang resah, khawatir, galau. Datanglah kepada Yesus, karena Yesus sanggup memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak dilihat dari luar, tetapi dari dalam. Meskipun di luar ada goncangan, kalau dalam damai, sejuk-sejuk saja. Semisal saya pakai jaket ini, ya, lalu saya kasih naik sampai ke atas, dibilang kayak orang Eskimo di kutub apa? Kutub selatan, kutub utara itu loh, yang banyak esnya itu. Tapi si jalan di Indonesia, jalan di Balikpapan, kota minyak, siang-siang bolong, orang akan bertanya, Pak Pastor, nggak panas kayak itu? Ya, kok kayak pakai jaket full gitu, kayak di tempat negara yang dingin? Nggak panas kah? Di Balikpapan pakai begini siang-siang bolong, matahari terik? Normalnya sih panas ya. Sekarang ini terasa panas. Tapi kalau semisalnya di dalam sini, di dalam sini ada AC. Lucu ya, ada AC. Maka orang mau bilang apa? Panas kah? Aneh kah? Tidak normal kan dress code-nya? Yang penting di dalam ada AC, sejuk-sejuk aja. Saya harap Bapak Ibu bisa menangkap ilustrasi yang saya sampaikan spontan ini. Demikianlah damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak ditentukan dari luar. Kalau di dalam Anda ada damai, di luar meskipun mungkin ada gelombang, ada badai, engkau akan fine-fine aja, ya. Seperti tadi ada AC di dalam jaket yang tampak dari luar panas, tapi dalam sejuk ada AC. Yang saya beritakan kepada Anda semuanya, lebih daripada AC, sejuknya lebih daripada pendingin merek apapun juga di dunia ini, yaitu damai sejahtera Yesus. Haleluya, haleluya. Karena Yesus Kristus Tuhan kita tidak berubah dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tercatat di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ya. Jadi kalau saudara mendengar
menyaksikan atau mendapat berita bahwa lewat pelayanan ini banyak sekali orang yang tertolong, yang mendapatkan mujizat Tuhan, menerima kesembuhan. Harus Anda pahami bahwa kuasa itu bukan terletak pada manusia, tetapi dari Tuhan Yesus yang menjawab doa orang benar. Karena doa itu adalah saluran iman yang menghubungkan kita dengan kuasa Tuhan, the power of Jesus. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus dengan hati yang percaya, sungguh-sungguh itu berarti menyerahkan segala kelemahan dari pribadi kita kepada Tuhan. Maka kita akan melihat di sana pribadi yang sanggup, maha sanggup, itu akan melakukan perkara-perkara yang mustahil kita lakukan menjadi mungkin dia lakukan. Kadang-kadang Tuhan menyembuhkan instan, jangan sombong. Kadang-kadang pemulihan itu proses, tetap setia sekalipun bertahap. Bahkan ketika dalam masa-masa penantian, percayalah Tuhan tetap bekerja merenda suatu hal yang indah untuk membentuk iman dan karakter kita, karena di dalam Tuhan doa tidak pernah ada yang sia-sia. Pemirsa yang terkasih, hari ini apapun penyakit ataupun pergumulan atau beban yang sedang Anda alami, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan hidup. Jangan berhenti untuk berdoa, karena kuasa Tuhan tidak berubah. Kuasanya tetap sanggup untuk menolong setiap kita. Saya berikan saudara satu cerita di mana ada seorang ayah yang membawa anaknya sudah lama sakit ke rumah sakit. Lewat berbagai pengobatan yang mereka jalani, ternyata hasilnya belum sesuai ekspektasi atau harapan. Dalam keputusasaan keluarga ini, mereka akhirnya berdoa, mereka andalkan. Awalnya bolak-balik rumah sakit, uang habis, tidak ada perubahan. Merasa sudah no way out, tidak ada jalan keluar lagi, maka dia mulai pasrah. Dia berdoa, dia mulai membaca firman, dan dia menyerahkan hidup mereka, pergumulan kepada Yesus. Karena sudah no way out, tidak jalan keluar. Kadang Tuhan izinkan no way out itu dalam hidup orang percaya, supaya mereka akhirnya yang tadi andalkan backing, andalkan manusia, andalkan uang, andalkan dokter, akhirnya karena semuanya angkat tangan, dia harus datang kepada Yesus. Demikian terjadi dengan keluarga ini. Tuhan tidak langsung menjawab doanya, tetapi Tuhan mengubah hatinya. Yang tadi keras, lembut, yang tidak percaya harus percaya. Jadi keadaan yang dibenturkan membuat akhirnya mereka harus percaya, karena yang lain sudah tidak bisa menolong. Setelah itu mereka bertekun, hati mereka yang tadinya galau, gelisah, mulai
dipenuhi damai sejahtera, pengharapan, dan hari demi hari kondisi anaknya semakin membaik hingga pulih, sehat, sembuh, normal. Akhirnya keluarga ini belajar bersukacita dan mengakui bahwa mujizat dari Yesus sudah terjadi. Tapi ada hal yang mereka belajar bahwa ternyata bukan hanya anak mereka disembuhkan, tetapi hati mereka dipulihkan. Keluarga mereka semuanya percaya kepada Tuhan Yesus, dan lewat kejadian anak sakit dibentur tidak ada bisa tolong, mereka terpaksa datang kepada Yesus, dan ternyata itulah hal yang indah yang lewat proses yang ada, keluarganya semuanya dekat Yesus. Ketik rame-rame DDY, dekat Yesus. Pemirsa yang terkasih, dari pengalaman ini mari kita belajar bahwa doa ada yang dijawab instan, ada yang bertahap. Kalau bertahap, Tuhan mau kita bertekun masuk dalam hadirat Yesus, karena di dalam hadirat Yesus kita bukan hanya sekedar menerima atau akan dapatkan mujizat, tetapi kita juga akan menerima pemulihan seutuhnya hatimu, keluargamu, dan pengharapanmu pada Yesus tidak akan pernah sia-sia. Saya mau close renungan ini. Apakah setiap hati yang mendengar saat ini, sudahkah engkau datang pada Yesus secara pribadi? Kalau belum, mari, ini waktu yang terbaik. Datanglah kepada Yesus secara pribadi, bawalah pergumulan kepada Yesus lewat doa-doa. Apakah waktu engkau ada dalam pergumulan personal pribadi saat ini? Apakah engkau mau praktekkan iman? Apakah mau percaya bahwa Tuhan itu belum selesai, Tuhan masih berperkara, Tuhan masih sama, Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong kita? Tetaplah berharap kepadanya, jangan putus asa. Satu hal, jangan lupa bersyukur. Karena bersyukur itu membuat kita kuat. Sungut-sungut dan mengeluh membuat engkau lemah. Karena khawatirmu tidak mengubah satu hasta apapun, tapi bersyukurmu akan membuat engkau kuat melewati berbagai macam ujian untuk naik kelas. Let's pray. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau dengan segala keadaan kami, kelemahan kami, kerinduan kami, harap kami, serta doa-doa kami. Kami Engkau Tuhan Yesus adalah tabib yang agung, yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, memberikan pengharapan yang baru, hidup yang baru. Terima kasih Engkau ajar kami firman, bagaimana kami beriman dan setia menantikan waktu-Mu lewat doa, dan kami percaya kuasa aliran sorgawi, kesembuhan, pemulihan mengalir dinyatakan dalam hidup kami, dalam kehendak-Mu, sehingga nama-Mu Tuhan Yesus selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya percaya setiap kita sudah mendapatkan kekuatan yang baru. Saya bertanya, siapa di antara saudara yang merasa terberkati,
dengan pembacaan sabda firman Tuhan serta sharing dan ilustrasi renungan yang saya sampaikan. Saya terberkati. Puji Tuhan, hiduplah, bawalah berkat Tuhan dalam hidup Anda dan jadilah saksi untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kita masuk dalam sesi berkat air minum dan minyak. Silakan Bapak Ibu yang mau diberkati air minum dan minyaknya bisa diangkat seperti ini sekarang juga. Puji Tuhan. Saya berdoa memberkati air minum, minyak di tangan pemirsa yang terkasih. Aliran kuasa Roh Kudus membawa kesembuhan termanifestasi lewat air dan minyak di tangan kami. Apapun yang menjadi sakit penyakit, virus, jamur, bakteri, kuman, ataupun fungsi-fungsi tubuh organ-organ mereka yang menurun, kalau ada penyumbatan pembuluh darah, syaraf otak, kepala, jantung, mengalir kesembuhan. Fungsi mata normal, negatif katarak, negatif tumor, negatif kanker. Tuhan, di dalam Alkitab Engkau menyembuhkan. Di dalam kesaksian pribadi Engkau menyembuhkan. Bahkan di time for testimony Engkau menyembuhkan. Hari ini saya berdoa lewat pelayanan air dan minyak ini. Diberkati Tuhan. Tuhan pakai media ini untuk menolong Anda yang sakit untuk terima kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, air dan minyak di tangan Anda sudah diberkati. Pakailah untuk kemuliaan Tuhan dan lakukanlah dengan cuma-cuma dan gratis. Amin. Puji Tuhan, air dan minyak di tangan Anda udah diberkati. Minumlah jikalau Anda membutuhkan, berilah kepada orang lain yang membutuhkan dengan cuma-cuma, agar Matius 10:8 itu menjadi bagian kita, firman-Nya tergenapi. Amin. Rasa-rasanya langsung muka bersinar. Bersinar kan pakai lampu, hahaha. Ini beneran loh. Saya ketemu orang-orang yang ikut live stream ini saya tadi subuh dapat notice ada beberapa puluh orang, beberapa bus dari beberapa daerah termasuk Palangkaraya sedang OTW lewat darat untuk ke Balikpapan guna mengikuti kebaktian minggu. Karena kebaktian minggu ini tanggal berapa ya? Tanggal 5, ya kan? Ini kan Juli toh. Tanggal 5 Juli, Pastor Andi pimpin kebaktian di Balikpapan. Ya, nanti update-nya setiap minggu ya. Karena banyak yang mau pesan tiket untuk minggu keberapa, bulan Agustus, September. Saya bilang jangan dulu. Karena saya ini hamba Tuhan ini
kadang-kadang langsung dapat perintah spontan gitu. Jadi bisa langsung kalau saudara terlalu lama booking tiketnya, khawatir aku yang lupa, nanti saya malah menjalankan tugas yang di luar kota, nanti Bapak Ibu datang, kasihan kalau tidak ketemu atau tidak ada kebaktian paling pentingnya. Oke, ya kita sekarang masuk sesi untuk doa berkat. Saya mengundang semua pemirsa angkat dua tangan, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Masuklah di hari yang baru. Sepanjang hari ini semua kita ada dalam anugerahnya, dalam penyertaannya, dalam perlindungannya, dan setiap Anda yang dalam perjalanan diberkati, selamat tiba sampai tujuan. Apa yang Bapak Ibu kerjakan, pekerjaan, usaha, perintisan, toko, maupun hamba-hamba Tuhan, pelayanan Anda untuk kemuliaan Tuhan, saya berdoa, ya Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap kami. Di dalamnya ada perlindungan dan materi Roh Kudus, jaminan keselamatan kekal. Kami terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang bersyukur diberkati Tuhan, bersama saya katakan, amin. Amin, 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 amin. Dan saya sebelum selesai, saya rindu supaya aliran kesembuhan mengalir lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Dan saya minta kepada Anda yang masih ada, share, bagikan, karena lagu ini juga sudah mulai menjadi lagu yang disuka oleh banyak orang-orang, khususnya orang-orang yang sembuh atau orang-orang yang sedang dalam pemulihan. Tapi sekalipun iramanya membuat kita joget, tapi isinya memuliakan Tuhan dan isinya mengajak Anda mengimani Yesus yang tidak berubah. New lagu Press mengalir aliran kesembuhan sebagai pujian penutup aliran kesembuhan hari ini, dan saya percaya apa yang sudah saya doakan setiap orang boleh menerima dengan iman. Pengantar pujian ini memberi semangat yang baru, masuk di hari yang baru dengan sukacita dari Tuhan Yesus. Yeay! Aliran kesembuhan
Mengalir di nafasku, mengalir di pikiranku, Yesus, Engkau menyentuhku. 1, 2, 3, let's go. Mengalir di hatiku, mengalir sampai jiwaku, mengalir penuh sampai untuk glory to God. Yeay. Tuhan Yesus, aku percaya aliran kesembuhan mengalir di tubuhku, mengalir, mengalir terus sampai aku sembuh oleh kasih-Mu. Pom, 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 pom. Yeay. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan sayang saya, sayang Anda, dan serta sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Sampai ketemu di pelayanan berikutnya. Terberkati. Di share ya, like, dan di follow, di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Tapi kalau enggak, dislike saja, tidak apa-apa. Bless you all. Sampai ketemu di pelayanan berikutnya. Hadir tiap pagi untuk menjadi sahabat doa bagi pemirsa sekalian. Dan saya harap setiap saudara-saudara juga jaga kesehatan. Sudah sembuh, sudah sehat, jaga pola hidup, jaga makan. Thank you, geleng-geleng kepala. Lucunya dari Wonder Woman dan banyak sekali yang kasih tip. Gift. Kadang bingungnya, Pak Pastor ini konsistennya keren. Pemirsanya masih ini nonton lebih dari 5.000. Kalau sudah tugas selesai, dia close. Dia nggak mau untuk ambil apa atau apa. Padahal saya kalau mau perpanjang aja terus ini, itu gift-nya nggak berhenti masuk itu. Ya, bagi saya kalau Tuhan kasih berkat, pasti turun ke kita kok. Kita nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo sampai jilat-jilat orang gitu, nggak perlu lah. Saya terima kasih semua seberapa yang sudah memberkati hadir. Saya doakan setiap Anda boleh menerima apa yang Anda imani dari Tuhan Yesus. Oke semuanya, bless you semuanya. Dadah dan kiss bye. Dor. Tuhan Yesus berkati. And life. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku.
selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku, Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau, Yesus, yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara,
mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah rohmu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.